teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita masih tetap bahas-bahas tentang latsar. Mau pas tuntas lagi tentang latsar CPNS teman-teman. Jadi aku pingin ngasih tahu ke kalian sebuah surat edaran ya teman-teman, untuk kalian yang masih bertanya-tanya. Jadi kalian itu adalah peserta yang lulus pada seleksi CPNS periode 2019 kemarin dan yang tahun ini melaksanakan pemberkasan. Kalian mungkin akan bertanya-tanya, latsar saya ini latsar secara tatap muka atau latsar online ya? Sampai kapan latsar online ini diterapkan? Jadi kalian bakal tahu jawabannya di dalam video ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, aku pingin kasih tahu ke kalian sebuah surat edaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada satu, Kepala BPSDM atau Kepala Badan Diklat Kementerian atau Lembaga. 2. Kepala Pusdiklat Kementerian atau Lembaga. 3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi. Dan 4. Kepala BKPSDM Kabupaten atau Kota. Jadi ini menyangkut dari pusat sampai daerah, kementerian, lembaga, dan daerah teman-teman. Surat ini bernomor 10-HKM.02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus. Ruang lingkup dari surat edaran ini memuat panduan teknis yang bersifat operasional sebagai acuan lembaga penyelenggara pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya pada poin D, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau latsar CPNS. Nah, ini adalah sebuah latsar untuk CPNS sebelum mereka diangkat jadi PNS. Intinya untuk diangkat menjadi PNS, menghilangkan huruf C itu diperlukan latsar teman-teman. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Jadi selain pengubahan proses pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh untuk latsar CPNS, pengaturan teknis lainnya sebagai berikut. Yang pertama ini, pembelajaran pada kurikulum pembentukan karakter PNS. Sebenarnya ini dilakukan secara klasikal atau non-klasikal. Jadi yang klasikal ini adalah secara tatap muka, seperti biasa ya, tatap muka. Jadi pembelajaran klasikal, pembelajaran dapat diselenggarakan setelah masa pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir atau dicabut oleh instansi yang berwenang. Lembaga penyelenggara pelatihan harus memastikan situasi, kondisi tempat pelatihan, meningkatkan kedisiplinan tinggi kepada peserta, dan mengatur lalu lintas orang dari luar ke dalam tempat pelatihan untuk menerapkan upaya pencegahan COVID-19 berdasarkan protokol pencegahan penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Jadi intinya pembelajaran klasikal atau tatap muka dapat diselenggarakan setelah pandemi COVID berakhir teman-teman, atau dinyatakan dicabut. Selanjutnya yang non-klasikal. Dalam masa pandemi COVID, pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan dapat menggantikan penyelenggara pembelajaran pembentukan karakter PNS dengan pendekatan non-klasikal, yaitu melalui metode distance learning yang mencangkup agenda. Pertama, sikap perilaku bela negara. 2, nilai-nilai PNS. 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi, distance learning sendiri dapat dilakukan dengan pemberian tugas oleh fasilitator kepada peserta. Tugasnya itu kayak baca modul. 2, pengayaan dan penguatan melalui pencarian profil biografi singkat, tokoh, kasus peristiwa,
yang bisa diperoleh dari bahan-bahan secara online atau cetak di foto. Jadi berdasarkan tugas tersebut, peserta ditugasi untuk menulis learning journal juga, teman-teman. Untuk pembelajaran agenda habituasi dilaksanakan sesuai rancangan aktualisasi. Habituasi itu yang off campus, teman-teman, yang di tempat kerja. Dalam instansi tempat bekerja peserta menerapkan prosedur work from home, maka peserta menyesuaikan kegiatannya untuk dilakukan di rumah dengan persetujuan dan pengawasan atasan atau mentor. Jadi walaupun ada habituasi off campus di tempat kerja, kalau misalnya instansi kalian melaksanakan WFH atau work from home, itu dapat disesuaikan dan dikerjakan di rumah, teman-teman. Gitu kalau misalnya kita lihat dari peraturan ini ya. Jadi sampai kapan sih panduan teknis penyelenggara pelatihan dalam masa pandemi COVID ini diberlakukan? Kalau menurut surat edaran ini, yaitu panduan teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19, teman-teman. Jadi intinya seluruh lembaga, kementerian, Pemda dari pusat sampai daerah berpanduan terhadap surat edaran dari LAN ini, karena LAN ini adalah instansi pembina untuk masalah pelatihan, BIMTEK, Latsar, begitu, teman-teman. Jadi kita lihat aja ya, teman-teman. Intinya pandemi COVID ini kan kita nggak tahu sampai kapan bakal berakhir, dan dimungkinkan kalau misalnya kita Latsar secara tatap muka kan kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah, kan banyak ya teman-teman peserta Latsar itu. Jadi ditakutkan bakal terjadi kerumunan dan jadi klaster baru untuk penyebaran COVID, teman-teman, gitu. Jadi kita lihat aja perkembangan virus corona ini di Indonesia dan berharap yang terbaik untuk Latsar kalian. Semoga aja virusnya segera mereda dan kalian bisa melaksanakan Latsar secara tatap muka langsung, teman-teman, gitu. Baiklah, sekian dulu video ini, semoga bisa bermanfaat dan kalian pingin Latsar di Pusdiklat tatap muka atau kalian pingin Latsar online, kalian di mana? Kalian bisa curhat di kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu kita biar kita selalu semangat bikin video untuk kalian. Caranya gampang banget, tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.